gue inget banget CV-nya gini. Jadi kemarin tuh gue mau nonton. Tapi dia gini, dia nggak cuma nonton horor sendirian, dia nonton apapun sendirian dulu kan. Gue waktu tuh mau nonton, gue pikir ini tuh kayak film-film Korea atau film apa gitu loh. Karena tulisannya wewe. Ternyata pas dimasuk bawahnya gombel. Gue baru tahu pas gue udah duduk. Gue kalau ke kayak, tempat-tempat serem, tas aja gue pakai. itu lebih kayak Just in case, bus just lagi evakuasi. penuh. Bener, just in case gini. Hah? Ada sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, gue Gua udah siap bawa berangkat. tas. Gitu. The Catch Up Club, The Catch Up Club, The Catch Up Club. Hai, Gue Ivy, gue Priscil, Gue Sivia. and welcome to The Catch Up Club. Hari ini kita catch up dengan baju yang apa ya? Nggak, Lumayan mencekam. tadi tuh gue maksudnya mau serius tapi pas lo masuk gue udah buyar. Abis diem. Iya oke. Mana nih? Nggak, tadi gue mau kayak hari ini kita gitu. Oh ya udah. Lagi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang Membagongkan. Fenomenal. selalu dipotong. Ya udah, anyway, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang sangat sering Jadi pembahasan. betul menjadi perbincangan dari semua. Gue yakin TikTok, semua ya circle kan? sih. Iya. Ini udah pasti jadi pernah. isu lama banget sih. Isu lama banget juga kesannya apa ya? Nggak, ini sudah menjadi topik perbincangan semua orang. Pasti pernah ngomongin hal ini, yaitu horor. Nah, jadi ntar ada efeknya. Ya. Tapi sebelumnya kita akan catch up dulu dengan situasi terbaru. Kita sudah ada di Spotify. Yeay. Jadi semua ini nanti kita bermain dengan sound effect ya. Yang kali ini juga nanti bakal Itu adalah Ya, pressure ke benar. tim. Semua pressure ke tim. Makasih banget pokoknya untuk dukungan papa, mama. Mama, teman-teman, Bener, semuanya thank untuk you. semuanya yang udah support terus sampai kita ada di titik ini. Kira-kira udah berapa lama ya kita? sebulan lah. Ya, Makasih ya supportnya teman-teman yang udah subret, yang udah Komen. follow, komen, terus yang udah nungguin antusiasmenya tuh semakin hari semakin apa ya? Semakin menggila, benar. Iya. aduh, kosakatanya gue nungguin banget. Ternyata yang dia pilih menggila ya kali ini, teman-teman. Oke, Gimana anyway. sih teman-teman yang masih pada puasa, semoga selalu dilancarkan. Yang Amin. masih Ini kita Yes. lagi ini kita puasa loh. Kita puasa. Iya, Enggak. Priscilla enggak ya, bukan. karena Maksudnya, kan menganut keyakinan yang berbeda. ya. Iya, dan kita Suasana. akan menemani kalian dengan cerita-cerita yang berbau mistis. Siapin selimut kalian karena ini akan nyeremin banget. Kalau yang lagi di KRL atau di MRT dengerin ini, nggak usah siapin selimut, nggak apa-apa. Pakai headset aja cukup. Matiin lampu kalian. Matiin lampu KRL kalian. Guys, ini mah sosokan. Kita kemarin pas lagi ngomongin ini, diskusi tentang talking points ini, Gue boro-boro lari. matiin lampu. Ivi lari ke kamar nyokapnya. Enggak. Benar. Tapi hari ini kita akan ngomongin Ya. tentang itu ya. Karena memang Benar. kita dan catchers Iya. itu pasti pernah mengalami yang namanya bulu kuduk berdiri. Itu. Jangan cerita nanti gue merinding. Kayak iya benar-benar kayak itu gitu. sering terjadi. Tapi gak apa-apa, mau kita omongin. Jadi Ya. bulu kuduk lo boleh merinding. Benar. Aku Dimulai mau nanya, dari aku mau siapa tanya, dulu? aku mau itu bridgingnya lumayan patah tadi ya. Nggak mau nanya. Pengalaman horor pertama. Maksudnya kayak lo terekspos dan lo tahu ini serem. Itu pengalaman pertama lo apa? Gue yang bener-bener gue sadar ya, kalau pengalaman pas bayi gue udah lupa. Oh enggak ada yang nanya pas balita, bayi atau bayi parah. Maksud gue gini, enggak ada yang bertanya di usia segitu kak. Ya. Baby juga kalau gue tanya, baby masih ingat dulu umur 2 tahun. Lo tuh jangan ngambil panggung nyokap lo. Itu tuh cerita nyokap lo. Yang akan Iya. ceritain lo, bukan lo. oke, gue Lo gak harus ingat pas lo bayi. Kita juga enggak akan push. Lo ingat di usia gue belia. ingat sih
SD awal-awal gue tuh diajak temen gue pertama kali ke warnet. Warnet di komplek temen gue. Namanya Cita. Halo Cita. Terus dia ngajak. Nggak horor tapi suasananya. Nah terus dia ngajarin gue caranya pakai internet, lihat Google. Itu gue pertama kali kayak demi apa bisa melihat dunia lebih luas. Oh gitu. jadi selain lo pertama kali terekspos horor, lo terekspos internet ya? Benar. Sebelum ada pelajaran komputer bahkan di sekolah, jadi udah dikenalin duluan. Terus website pertama yang diajarin ke gue adalah Primbon. Wah, Cita, referensinya kita agak lain ya. Tapi gak apa-apa, no judge. Nah habis itu dia ngenalin, ini banyak nih, tahu nggak? Kalau mau lihat foto-foto seru, pokoknya kayak ini foto, terus belakangnya nanti lo bisa identify di mana penampakannya gitu. Terus gue kayak, emang itu makhluk halus tuh berarti ada atau enggak? Itu percaya nggak percaya sih gitu. Tapi itu websitenya maksudnya memfasilitasi lo untuk mengetahui ada sesuatu di situ apa enggak? Full website untuk cari-cari. Gue gak pernah buka itu. Cari-cari foto penampakan. Kenapa kecil suaranya? Habis itu bisik-bisik. Kalau dulu di buku cerita kita kecil suka ada I spy with my little Oh iya eye. Nah ini benar. versi kliniknya. Versi Nusantara ya. Versi kalau lebih suka mistis ya, jadi boleh dicoba. Kalau Sivia apa pengalaman pertama horor? Kita tadi malam meeting apa sih kalau gue? Baru tadi malam ya meeting. Aduh gue juga lupa. Apa ya? Sivia apa sih? Lo aja deh Pris. Oh oke. Sivia lagi tidur. Oh lagi tidur, karena apa? Tadi malam pas lagi meeting, gue lagi mau, iya kan gue lagi itu. Ya udah nggak usah dilanjut. Iya kan takut. Orang kan lupa. Takut. Ya jadi gini, ini nggak bayi, ini sebelum gue nikah. Oke. Oh nggak bayi sama sekali dong, baru pertama banget. terpapar. Pertama terpapar. Lo tahu ada. Nah iya itu kali pertama yang gini, kayak emang gue ngerasain ngelihat sendiri kayak gitu. Biasanya kan cuma cerita-cerita orang doang gitu. Nah waktu itu gue tidur kayak sekitar jam 2 pagi. Tapi disclaimer ya, cerita-cerita horor gue tuh pasti ada selipan kocaknya. Gak apa-apa. Gue gak tahu kenapa, gak dibikin-bikin. Ini bukan skrip. Nah gue lagi Tapi tidur. lo liat kamera skrip lumayan tadi. jam 2 jam 3 gitu kali ya. Terus di depan kasur gue tuh ada jendela kan, ada hordengnya kan. Nah terus tiba-tiba gue kayak kebangun gitu dari tidur gue, terus gue melihat kayak ada sosok di balik hordeng gue, kayak itu ngebentuk orang. Ngebentuk orang gitu kan. Terus gue kayak apa iya kelipet-lipet. Jadi sempat ada momen gue liatin dulu gitu. Enggak, itu kayaknya bukan kelipet deh. Ke kamar Talita kali ya. Gue ke kamar Talita, kamar kakak gue. Kamar Talita, melihat Talita, gue kaget 2 kali, kaget kuadrat di situ. Karena apa? Karena pas gue masuk ke kamar Talita lagi apa? Lagi nyatok. Maksud gue gini, lu ngapain ya? Gue langsung marah gini, lu ngapain ya jam segini lu nyatok buat apa? Udahlah gue lagi deg-degan. Terus kata Talita, jadi ternyata marah. Iya. Ternyata kata Talita, selama gue masuk kamar Talita, gue di pintu gue shock gara-gara kayak, ini Talita bukan sih? Kok jam segini nyatok? Itu satu. Sama yang kedua, katanya gue di kamar Talita cuma muter-muter doang. Muter-muter kayak gitu. Itu jangan-jangan pernah. Iya. Enggak, tahu enggak? Gue muter-muter kenapa? Karena gue galau kayak gimana ya gue ceritainnya. Karena katanya kalau diceritain nanti makhluk itu tahu, terus gue lagi didatengin. Gue jadi mikir gimana ya gue cara nyeritainnya ya. Gue muter aja. Talita juga gini, ngapain sih lo muter-muter? Gue inget dia ngomong kayak gitu. Tapi dia sambil tetap kayak gini. Maksud gue gini, gue cuma ngomong kayak gini. Akhirnya pas dia ngomong, kenapa sih lo muter-muter? Gue cuma gini, lo ngapain sih nyatok jam segini? Terus gue balik lagi ke kamar gue. Jadi cuma itu. Jadi sosok yang lo lihat di jendela itu Talita tuh yang lain. Ya bukan dong, kan dia lagi nyatok di kamar lain. Kan Talita di kamar. Nggak gini. Kalian di kamar yang di Talita rumah yang jaraknya jauh dari kita pasti lebih ngerti dibanding dia. Kan dia lagi, kan Sivia ngeliat sosok itu di kamarnya, habis itu dia ke kamar Ya kan siapa tahu jendela depannya seberangnya kamar Talita. Enggak, ada koreo jalan dulu. Arsiteknya nih, arsitek rumah. Oke. Gitu, jadi itu yang menurut gue absurd banget. Nyampe kamar gue bener-bener gak tidur, gue cuma duduk tapi gue taruh bantal. Tapi gue tetap dalam kondisi terang menderang seperti ini. Gue gini terus gue nyala lampu gini, dilarang mati. Gue bangun lagi. Ini gue takut gue buka mata dia mendekat. Lu ngerti Tapi nggak? kadang-kadang kalau kayak gitu tuh, gue tuh kan suka pas nonton film horor tuh gue gini, ih ini kok orang
gila banget ya, maksudnya masih ditantangin, ngerti kan? Yang kayak misalnya ada suara, kenapa lu samperin sih? Iya. Tapi in real life kalau gue mendengar suara kayak gitu, gak tau kenapa gue punya kayak Apa sih, pengen lihat lagi gitu. Iya. Jadi gue kayak, oh ternyata di Adrenalin. film horor tuh gak gila-gila banget deh orangnya. Iya. Kayak lebih penasaran kayak apa Penasaran. sih, takutnya kan kayak misalkan hewan gitu loh. Ya, Lo apa Pris? Rusa. hewan atau orang? Amit-amit jangan sampai. Iya, gue lebih takut orang sih. Gue takut dua-duanya. Gue takut semuanya lebih tepatnya. Kalau gue pengalaman pertama gue dulu pas TK. Jangan pernah lagi deh. Jadi gue dulu pas TK itu selalu dianterin sama oma, sama nenek gue. Nah, oma itu selalu nunggu di kantin. Jadi layoutnya adalah depan kantin itu adalah WC si anak TK ini. Oke. Jadi kalau misalnya gue ke WC, nenek gue tuh udah pasti lihat. Kalau nggak lihat ya berarti dia mungkin lagi beli gorengan atau apa ya, kita nggak pernah tahu. Tapi hari itu tuh jadi kayak gue ke toilet gitu sendirian. Jadi kayaknya ditemenin sama guru gue tapi nggak nyampe ke dalam toilet gitu loh. Sendirian gue pipis, terus pas gue keluar, gue tuh dijemput sama kayak ada kakek-kakek gitu. Oke. Gue lebih ke gak mau nginget-nginget kejadian ini sih. Oke. Tapi gue inget terakhir maksudnya nyokap gue juga ceritain. Jadi kamu pas TK kayak katanya kamu bilang ada kakek-kakek yang jemput kamu terus nganterin kamu ke mobil. Itu adalah Ternyata makhluk astral. Sabar. kakeknya dia gak sih? Boleh gue cerita gak? Kakinya dia juga parah. Nah terus gue masuk ke mobil. Terus mobilnya kayak ya pasti obviously kalau habis masuk mobilnya brak gitu kan. Ah. Tapi anehnya supir gue tuh kayak baru nyadar. Jadi ada supir gue di dalam mobil. Jadi supir gue lagi kayak rebahin kursi sambil matiin AC gitu loh. Masuk terus habis itu tiba-tiba kayak dia pas brek tutup pintu nggak berapa lama terus dia nengok, lah dia kaget banget ada gue di belakang. Terus gue yang kayak pokoknya intinya katanya kayak gue nggak ngapa-ngapain, cuma kayak sama supir gue dianterin balik lagi karena kayak ngapain. Terus pas gue balik lagi ada nenek gue lagi di spot makan bakso yang di depan WC tadi, tapi tadi tuh nggak ada. Gue liat tuh nggak ada nenek gue karena udah obviously pasti kalau anak kecil ngelihat nenek pasti gue akan lebih Iya. mending nyamperin nenek gue Iya. daripada kakek-kakek ini dong. Aduh. Terus habis itu pas nyampe rumah, jadi gue cerita sama nyokap gue, maksudnya diceritain sama nenek gue juga. Iya. Karena nenek gue abis itu panik, dia langsung nanya ke guru gue dong, kenapa nih anak bisa sampai mobil? Gini kok gak ada yang ngeliatin. Well, long story short, tiba-tiba nyampe rumah nyokap gue cuma ngasih tunjuk foto kakek gue yang udah meninggal. Yang ini bukan gitu. Yang ini bukan, terus gue kayak yang itu, yang sebelahnya ada kakaknya dia juga. Maksudnya dia foto sama kakaknya. Oh, siblingsnya gitu ya. Gue tapi dijemputnya sama kakek gue beneran. Gitu. Gimana ya rasanya ya? Cuman jangan sih. Mempertandakan rindu. Enggak gini. Iya mungkin. Kakeknya Lo mungkin mau rindu. ngomong kayak aduh gak kebayang gitu ya. Tapi lo jadi kayak gimana rasanya ya. Jangan. Enggak, karena gue juga gak inget rasanya sebenarnya. Cuma pas denger ceritanya kayak serem banget. Iya. Karena gue gak pernah ketemu sama kakek gue itu. Oh. Gue gak tahu adalah iya. kenalannya. Mungkin kenalan atau apa gitu. Tapi ya rest in peace gitu aja. Karena gue lebih ke gue nggak pernah mau nginget-nginget juga karena gue menurut gue kayak udah serem. Maksudnya gue pernah di kan jatuhnya kalau clickbaitnya diculik hantu Iya, gitu kayak kan. diculik. Iya, benar-benar. Iya kan, padahal kayak ya udah dianterin ke mobil aja. Gue tapi sampai detik ini nggak tahu juga maksud dari dia nganterin gue ke mobil pada saat itu apa. Kalau gitu. ini horor zaman sekolah pasti kan Oh, kita juga pasti banyak. ada kan kayak misalkan gedungnya tua lah atau mungkin ada spot-spot tertentu yang udah jadi pembicaraan Benar. internal orang sekolahnya. Lagi-lagi bahasa yang dipilih ya. Lo apa, Iya. Sivia? Di sekolah lo Gak ada sih, soalnya kan nggak ada dulu ya? kan ini ya udah sering izin, jadi mungkin kurang terpapar. Kalau gue Sering izin. sih apa ya? iya lagi. Gue juga alhamdulillahnya sampai sekarang belum pernah diperlihatkan ya, jangan sampai. Iya. Cuman gue tuh bisa ngerasa kalau ini kayak aduh gak enak nih perasaan gue. Nah itu tuh bisa. Karena kan kalau malam Paham. kosong, gedung segede gitu kosong, Benar. Iya. gak ada orang. Bener. Yang biasanya ada aktivitas kan siangnya gitu, Iya. jadi kayak ya malamnya udah pasti ada penunggunya menurut gue, ada Iya ada isinya. Iya Gue sih sebenarnya toilet semuanya semua pasti ada sih semua Iya, gedung dan apalagi semua tempat. toilet lembab, seneng banget. Tahu gak sih Toilet situasi di mana misalkan gue sampai sore misalkan ada kayak ulangan susulan atau Ekskul, remedial, ekskul. ekskul gitu-gitu sore sampai sekolah terus gue
kebelet pipis misalkan gitu. Nah itu gue selalu abis pipis lari. Kayak temple run. Gak bisa, ayo tapi kebelet gimana ya? Tahu kan Daripada rasanya? ngompol. Iya. Iya benar, tapi gue ngerti sih pipis buru-buru. Iya. Kayak, aduh cepet banget kayak cepetan. Paham ya, paham. Sudah. Tapi semua sekolah rata-rata kan kayak gitu ya namanya. Udah pasti kan gedung besar. Terus yang biasanya banyak. Terus kan biasanya katanya kalau misalkan malam suka cosplay kayak manusia yang lagi sekolah. Jadi manusia yang lagi sekolah serem banget lagi. Jadi guru kah? Jadi Terus guru ada yang kah? cosplay jadi supir yang jemput. Ada cosplay jadi orang Ibu kantin. UKS. Ibu kantin. Aduh serem sih tapi itu. Iya, Serem banget. Tapi iya kan? gue denger waktu itu kalau di sekolah gue yang SMA tuh ada satu ruangan yang nggak boleh dimatiin lampunya. Mitos ya. Jadi gue nggak tahu itu buat apa ya. Tapi kayaknya ada yang nggak boleh dimatiin. Jadi buat syarat gitu istilahnya. Tapi gue sih nggak pernah dive deep lagi. Gue udah cukup denger aja, nggak usah gue tanya-tanya lagi. Terus zaman kita sekolah kan biasanya kita suka ada acara yang kayak LDKS, Benar camping, ke gunung. pramuka. gitu-gitu. Kalian pramuka gak sih dulu? Enggak, tapi gue ada sih acara-acara itu yang Oh iya nginep-nginep lagi. 2-3 hari gitu. Yang kayak bikin tenda gitu-gitu terus ada kan. jurit malamnya. Ada Biasanya jurit kan. malam. Oh gue ada betul. cerita sih soal itu. Nah jadi ada cerita waktu gue SMA itu ada program LDKS ke gunung. Tapi kita zaman stripping sinetron kan. Jadi Ya. gue bilang gue nyusul ya sendiri. Jadi gak pakai bus sekolah. Oke. Dianterin Pak Yono. Dianterin supir LDKS gue. tuh pakai tronton tahu. Tronton. Bukan tronton, pick up yang gede gitu kan. Enggak. Tronton. Enggak kok gue pakai Iya bus. kan? Coba Tergantung LDKS naik tronton kan? Enggak tergantung Yang kayak truk TNI. truk sekolah masing-masing aja. Oh. Pokoknya gue dianterin Gue supir pakai bus sih dulu. Nah ini gue juga. Oh, ada yang tronton, ada yang pakai tronton Iya juga. kan, ada. Kalau kan daerahnya ke Cirebon lah. Iya, kalau benar, yang benar, kayak benar. Puncak Ciapa, iya. biasanya. Nah, terus gue sama supir gue nyusul malam-malam sendiri. Jadi gue seharian bolos, terus malam langsung nginep buat acara besoknya gitu. Jadi gue dianterin kan malam-malam ya sama Pak Yono. Terus dia tuh udah kayak berkali-kali muter gitu. Kita kayak nggak sampai-sampai. Oh, yang diumpetin gitu ya. Iya, bener-bener. Teh kok nggak sampai-sampai ya? Gue bilang gue udah tidur bangun. Kok belum sampai-sampai sih Pak? Iya kok kesini lagi ya? Terus akhirnya kalau nggak salah ya ini gue lupa. Dia nanya ke orang, terus akhirnya ini mungkin dia Ditunjukin. nyasar kali ya. Kayak situ lagi gue emang muter aja kali ya. Gue pikir ditutupin juga tuh nyasar. Harusnya kan tinggal belok gitu kali ya. Nah, kalian yang simpulin sendiri deh, ini cerita horor atau emang Emang Pak supirnya Yononya ngantuk. ngantuk, kita gak pernah tahu. Tapi gue juga pernah pengalaman pas LDKS, kan biasanya dibikin regu-regu gitu kan. Nah, ada regu yang jadi kan kita kayak disuruh misalnya ngumpulin bendera tapi disebar ke hutan gitu, suruh ngumpulin bendera, disebar gitulah benderanya. Terus nggak balik-balik. Apanya? Regunya dong, lo nggak usah pikirin benderanya di sini. Regu yang lainnya nggak balik-balik. Oh di kepala gue tadi benderanya hilang. Gue juga. Ya udah, ini gue yang salah karena 2 lawan 1 ya. Jadi intinya kayak ada regu-regu, misalnya kayak let's say 10 regu. Kayak 8 regu tuh udah balik dari jam 4 sore. 2-nya lagi tuh hilang. Kayak nggak balik-balik sampai jam 7 malam atau jam 8 malam gitu. Disengin tahu. Serem banget, masalahnya udah sampai nelfon-nelfon orang tua kayak kita lagi dalam proses pencarian. Aduh serem Serem banget, tapi mereka baliknya yang kayak ya udah capek biasa, tapi kayak enggak kok, kita nggak ada apa-apa, nggak berasa, tapi kayaknya nggak ditunjukin aja jalannya. Gue tuh nggak ada deh pengalaman LDKS. Soalnya apa? Lo nggak LDKS? LDKS, gue berangkat naik tronton segala macam. Oh oke, terus? Terus kan nginep di rumah-rumah warga gitu disuruhnya. Nah, gue kedapetan nih rumah warga, WC-nya jongkok. Gue nggak bisa pup WC jongkok. Oh lo nggak bisa? Gak bisa, kaki Oke. gue kesemutannya parah. Oh oke. Emang udah pasti. Dan gue tipe yang kalau bab lama, lo ngerti nggak? Bengong gitu, lama. Nah, gue apa? Gue pulang ke Jakarta. Untuk Pupita. sorry. Untuk Gue bab. bilang gue udah syuting. Emang dari dulu tukang bel kita ya. Tapi dulu gue emang sering juga sih yang kayak Maaf sosokan ya, ada Miss. syuting, Miss padahal gue cuma ngantuk aja bisa. Maaf ya Miss, bener. Cuma Bukan pengen gak di mau UKS. ikut kebersamaan. Gue mah tahu kesederhanaan, kebersamaan, regu gue tahu. Gue bisa paham lah. Bisa paham. Tapi masalahnya apa? Bener, gue ya kalau dapet, aduh bener deh. Gue gini, aduh
gue kalau udah kebelet terus gini, jongkok, gimana caranya ya Allah? Gue bener-bener nangis, gue bisa meneteskan air mata. Bukan karena jijik, bukan karena apa, gue kesemutannya bener, gue enggak dulu. Nggak, tapi kalau bab dalam proses yang lama ya kesemutan sih pasti kalau jongkok. Padahal ya WC jongkok tuh yang paling bener tau. Iya karena nggak nempel. Nggak ya. nempel. Kalau gue bener. jujur gue bisa. Kita jangan ngomongin WC deh. Baru Iya, ingat, dong. balik Maaf lagi, ya, sorry. maaf ya. Nggak. Kita kan tadi ngomongin yang horor sendiri-sendiri, experience-nya. Kalian pernah experience horor bareng nggak sih Kak? Pernah dong pasti. Pernah pas kita zaman Elva, ingat nggak? Iya, Kita sempat latihan choir. di sebuah gedung tua Gedung di tua, Jakarta yang bener. daerahnya juga udah tua sih. Terus Kawasan tua. kawasan tua gitu. Terus gue emang sekali lagi gue alhamdulillah nggak pernah ngeliat, tapi gue udah ngerasa wah di situ tuh parah sih, banyak barang-barang tuanya. Tapi yang experience langsung si Via tahu, please dong ceritain. Tapi barusan ada yang kedip gitu. Lampu aja kan ya, elektronik. Lanjut Sivia. Kayaknya itu ini deh. Enggak, kayaknya emang ada kabel yang longgar ya. Oh iya mungkin Oh ya. iya. Nah, Positif Ada. bukan positive thinking. ada pengalaman gue, bukan gue, nyokap gue sama kakak gue. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, ngapain dah lagian si Via tempat lesnya latihan choirnya di gedung tua. Karena waktu itu kita mau ada sebuah acara gede gitu. Jadi choirnya tuh Ratusan. banyak banget beneran, ya 100-an orang Gua lebih kebayang lagi gitu ya. Suasananya. Dan Terus kita butuh di sana karena di sana reverbnya gitu ya, gemaknya tuh bagus Akustiknya lah. Iya bagus. bener, akustiknya bagus untuk choir latihan di sana gitu ya. Dan kita setiap latihan tuh bukan yang sebentar ya, lama ya kan, banget. bisa sampai kayak tengah malam gitu kan Pi. Oke, latihannya pasti sore dong pulang sekolah. Iya sore bener, kebayang. jadi kayak beres-beres ke jam 1 pagi gitu. Iya. Ngerti kan lo? Nah Iya. terus itu kan rame banget. Nah nyokap mau sholat lah, musolanya di bawah gitu. Nyokap mau sholat sama kakak gue. Nah kakak gue tuh memang somehow kasih, gak tahu ya ini apa ya, rezeki, kelebihan, Anugerah. iya ya, yang dikasih terus dia bisa lihat lah gitu ya. Nah terus kata kakak gue, Bu, ini agak rame. Kata nyokap gue, rame. Ini posisi di tangga ya, rame. Apa orang kosong, kata nyokap gue gitu. Gak lama dari ngomong kayak gitu dia jatuh terpingkal. Terus kata Talita apa? Tuh kan kesandung. Talita melihat dia tersandung. Kesandung Ngeliat apa? diselengkat. We never know. Aduh. Iya, jatuh ke bawah kayak gitu. Terus nyokap gue kayak, yang benar. Padahal itu tangganya juga bukan yang banyak, ngerti nggak lo? Pendek aja, kayak tangga yang tangga panjangnya udah, terus sisa pendek. Ngerti nggak lo? Nah iya di pendek itu. Terus Talita kayak awas, karena Talita jalannya minggir-minggir, aneh nggak lo? Tangga kosong tapi dia kayak orang misi-misi gitu. Dia gak ngomong misi-misi ya, cuma maksud gue dia kayak kanan kiri zigzag gitu. Jadi kayak nyokap gue kayak apa sih kosong gitu. Tapi biasanya kan pasti dalam hati kayak lagi aduh ada orang lagi Iya, gitu. iya. Aduh ada ente-ente semua. Iya. Ada ente-ente semua Gitu. juga. Terus nyokap gue kesandung jatuh, gitulah ya. Serem banget. Tapi emang kalau di lokasi-lokasi yang tua gitu, dan pasti yang kayak itu yang tadi kita kan tadi ngomongin sekolah horor. Sedangkan lokasi syuting kita sering banget di sekolah, yang Iya. dipakai baru setelah jam operasional sekolah itu selesai. Jadi kita lagi ada di masa-masa mencekam sekolah bener itu juga ya. justru. Iya. Ngerti gak sih, orang biasanya siang di sana sekolah, kita malam di sana syuting. Iya. Jadi kayak sama itu loh, terbiasa ke tempat-tempat yang kayak misalkan apa ya? Hutan gak sih? Iya kayak bumi perkemahan kayak Iya, gitu-gitu. Ya iya. itu kan udah pasti ya, namanya juga namanya juga benar, namjuk. namanya hutan ya. namanya hutan. Gitu, Nah, kita iya. tuh sering maksudnya dapat lokasi syuting di tempat-tempat seperti itu. Nah, jadinya adalah kita juga menyaksikan beberapa kayak kejadian paranormal parah sih. Bukan paranormal maksudnya, activity. Pak, kejadian-kejadian yang misalnya ada yang kemasukan gitu tuh Iya menurut lah, ya kayak kita gitu-gitu. udah lumayan beberapa kali lihat lah gitu Iya. di lokasi syuting. Jadi kayak tapi untungnya kita nggak pernah ada Ngeliat atau Iya diisengin sih. pas kita lagi kayak di hotel gitu-gitu kan banyak tuh cerita orang-orang yang kayak di luar kota Iya, dapat iya. hotel yang tapi kita dapet hotel yang anu. Tapi kita tuh ya nggak pernah mengalami cerita-cerita horor bersama, tapi malah dicari. Suka banget nih orang dua ke rumah hantu. Nanti kita bahas ya rumah hantu. Nggak, tapi kalau lo kan tadi bilang
kalau si Malik juga lagi Oh iya ini lagi umur-umurnya. aktifnya. Nah kira-kira boleh cerita ini Ini nggak? lagi umur-umurnya Malik tiba-tiba kayak gini. Nangis gitu ya, bener kayak ampe kayak gitu. Terus gue tanya apa kenapa gitu, tinggal papa ya, iya ada elang, kata dia kayak gitu. Padahal kamar gue kosong, kata dia ada elang. Terus gue kayak, masalah jujurnya "Hah? Pol. Iya ada orang, iya di mana? Situ. Di jendela gue lagi. Ditunjuk. Di hordeng gue itu kan. Terus Di hordeng yang lu lihat ada orang itu. bener, nah terus Kayak kevalidasi. iya kan, terus apa namanya, pria masuk habis mandi. Kenapa lu ketawa? Enggak. Ada apa? Dia tuh bener-bener kayak gak boleh kelihatan takut gitu loh dia. Padahal dia juga mungkin takut ya. Pria masuk habis mandi. Kenapa Malik? Ya gitu kan. Enggak tuh, anaknya tadi katanya ngeliat orang. Hah? Maksudnya? Nih ya, pria tuh takut banget sama kayak gitu-gitu. Gue tahu banget dia takut. Walaupun dia kayak gini, enggak, harus enggak boleh. Akulah pemimpin imam keluarga. ini. Iya. Padahal gue yakin banget dia takut banget. Udah nih. Di mana? Bayang lagi. Cie, gitu langsung kayak gitu. Terus dia kayak, gue bilang, tuh katanya di jendela. Gue bilang kayak gitu. Udah kok, udah aku doain. Ya maksudnya gue doa aja ke Malik kayak, Malik jangan takut ya. Terus gue ajarin apa berdoa, baca ya. bismillah apa segala macam. Pria. Dia gebuk jendela gue. Maksud gue gini. Apa? Mia kata dia gitu. Gak kena Kan juga memang gak katanya sih? kan mereka tuh bisa gitu loh Pris. Mereka tuh bisa dipukul gitu. Oh, Mereka oke. bisa dipukul gitu apa segala macam. Tapi nggak Cuma berasa kan maksud aja. gue gini. Kan bisa jadi anak lu juga cuma imajinasi aja ya. Ada orang ngerti gak lu? Iya dia gebuk. Dar gitu jendela gue. Terus gue gini apa ya? Gue bilang gitu. Terus dia kayak gak usah takut Malik. Ya gak usah takut. Tapi itu sebenarnya message to himself. Kayak gak Dia pasti juga lagi menyemangati diri dia gak usah takut, gak usah takut. Karena menurut gue dan pria kan ya legit nih kalau yang ngomong anak kecil. Iya ya kan? bener. Sudah. Itu satu. Sebelumnya waktu Malik masih bayi itu juga ada kayak gini. Ini bayi banget ya, merah ngerti gak lu? Merah. Masih merah, dia nangis mulu. Gue sama pria suka banget naruh Malik di atas bantal. Karena kan kecil, terus jadi kan fluffy. Oke. Maksudnya bantalnya panjang gitu. Bantal terus kita di- Bantal tidur. biasa, bantal tidur. Bantal Terus dia ada di atasnya. situ. Kita taruh di atasnya, jadi kan seperti Gemes. tidur di awan. Ah, Ya kan. gemes. Gue taruhlah dia di situ. Terus dia sama kok nangis mulu ya. Gue yakin banget, lapar lagi pasti gitu. Kalau lo Positif ininya ya. Iya. lapar, menurut lo lapar. Tapi oke. gue bilang ke pria lagi tidur. Mungkin gue ada jengkel-jengkelnya kayak bangun lah gitu ya. Kompak dong. Iseng tapi, aja. Tapi jadinya iseng. Iya. Jadinya Gue bilang, iseng. Bubs gitu. Bubs, si Malik tuh kalau ditaruh di bantal ini nangis terus. Gue kayak gitu. Asik nih didengar di Spotify. Iya, Iya, ASMR. Nangis terus. Asik. Iya tapi lanjut yuk. Maksudnya kata dia gitu. Nangis mulu. Ini nih bantalnya nih. Nah, gue tuh kasih tahu tuh kayak gestur-gestur resah gitu. Ini bantalnya, Iseng banget jadi orang. Pria langsung mungkin juga masih setengah sadar ya kan, dia baru membangun tidur. Dia bangun, diambil bantalnya terus dia gini. Terus gue foto dari bawah. Gue foto. Lo tau gak laki lo setengah sadar berdoain bantal. Gini dia bener-bener gini. Istrinya bener-bener deh. Asik. Ada kayak Ada gitu-gitunya sumber-sumbernya. iya. Terus gue foto dari bawah. Terus besokannya gue kirim dia ngantor, gue kirim. Kata dia, Mia gak lucu tau. Pria bener deh. Ya Allah pria, Tahu lo nggak, harus tahu ya. salah satu keanehan si Via juga yang kita tahu, dia tuh suka nonton horor sendirian. Oh iya, lo harus tahu. Jadi dia pernah nonton waktu Itu itu, kita lagi masa-masa break. jomblo. Iya, kita udah kelar Hantu mah syuting ya sih. kalah sama Broken Heart. Tapi pada kenyataannya dia nonton sendiri. Gue inget banget si Via gini. Jadi kemarin tuh gue mau nonton. Tapi dia gini, dia nggak cuma nonton horor sendirian, dia nonton apapun sendirian dulu kan. Gue waktu itu mau nonton. Gue pikir ini tuh kayak film-film Korea atau film apa gitu loh. Karena tulisannya wewe. Ternyata pas dimasuk bawahnya gombel. Gue baru tahu pas gue udah duduk. Terus ya nggak ada orang lagi tuh di studio. Cuma ada kayak 4, 5, 6 gitu. Di bawah 10 orang. Terus mencar-mencar tau gak lo. Ya gue kan seperti biasa. Ya gue di tempat-tempat strategis aja ya kan. Kok ini gak ada orang ya Masalahnya astagfirullah. gue Gua bilang, nggak lihat poster dari "Wewe." awal. Iya tulisannya tuh wewe gitu. Terus bawahnya pas gue pas mulai. Enggak deh kayaknya film setan deh. Waduh bener.
Wewe Gombi. Takut banget ya Allah. Gue sering Gue tuh tadi gak maksud keprank-keprank kayak gitu. nyebut tapi itu kan judul film ya. Iya, gak apa-apa. Makanya gue bilang Gombi. Ya makanya kalau lu benerin sih gue jadi takut. Tapi mau nanya deh, apa sih film-film horor yang paling ngehook di hati kalian? Ngehook ya parah. Gue Keramat. Satu. Bener. Keramat 1. Keramat 1 parah sih. Keramat 1 apa ya? Maksudnya gini kan kita soalnya tuh relate sama yang kayak Kehidupan. kru Iya, syuting gitu. Chaos gitu, Kru perdebatan film, syuting. cara komunikasi kru-kru Iya. gitu kan di kita tuh nggak asing. Iya, benar. Jadi tuh nonton Keramat tuh kayak gini. Hah, itu kan ceritanya memang kru-kru yang lagi reki kan. Ya, Lagi cek lokasi apa segala macam. Terus gue kayak outfitnya, makeup. iya. Dan Ngerti kejadian nggak lo? itu memang pasti akan, maksudnya sering terjadi di lokasi Iya, yang gitu. asli gitu. Terus kayak jatuh kameranya kayak nggak dibikin, ngerti nggak lo? Garap, ngerti nggak sih kayak asli. Iya, Kita lagi berantakan-berantakannya nonton. real, Iya. real banget. Parah. Itu lumayan berdampak besar ke kehidupan gue. Karena gue juga setelah nonton. nggak suka banget, maksudnya bukan nggak suka banget, kayak menurut gue film horor yang serem banget itu adalah Yang justru nggak kelihatan. Iya, dan kalau dari kamera orang beneran, Iya kan. handycam, Iya. nah makanya di gue paranormal Gue activity. nggak dulu. Wah Keramat ngehook 1 sih jujur. parah. Iya kan Malik langsung keluar dari perut gue. Kan gue Nah nonton Keramat. masalahnya nih orang juga nonton horor sebelum lahiran. Langsung kontraksi. Di situ mungkin Malik gini, nggak ada cara lain untuk menghentikan dia nonton ini bersama Selain gue, kakak-kakaknya. Oke di sini sekarang gue keluar. Keramat Malik aja udah warning pakai dia meluncur keluar dari badan Keramat lu. 1 apa ya menurut gue mah Pak kagak ada yang bisa ngalahin. Oke. Gue gak berani sih nonton sendiri. Cuman dulu pas kecil kita suka nonton sama saudara-saudara sepupu gitu. Oh, benar, ya nggak benar, sih? benar. Iya nonton rame-rame kan. Tapi nonton banget. horor tuh menurut gue salah satu sarana guyup. Iya benar. Iya. Jadi bonding gitu Iya, sama banget. saudara. Iya. Dan karena tuh film horor tuh ujung-ujungnya pasti ketawa, abis teriak pasti ketawa. Jadinya kayak Iya. adrenalinnya Komentatornya tuh itu loh nggak Iya. sanggup. Reaksi masing-masing. Iya, benar. Nah terus kan saudara gue kan di Bandung kan. Jadi ya itu salah satu cara bonding time. Iya, iya, iya. Iya, nonton benar. horor. Ya udah akhirnya film yang paling ngehook di hati gue adalah Pocong 2. Poci. Poci 2. Poci 2. Poci 2. Poci 2. Waktu itu pemainnya kalau gak salah Kak Ringo Agus Rahman. Gue inget banget soalnya itu ceritanya juga real banget. Dan gue Iya, nontonnya iya, iya. pas SD. Jadi itu masih keinget-inget tuh Paham, scene paham, apartemen paham. kosong. Dia lagi bab ya. Tiba-tiba lagi bab. Terus tiba-tiba disamperin. Ya itu. tapi kan nenek lu juga main film horor tau. Oh, Ibu Ida. Ibu Ida. Iya nenek aku sebenarnya bukan horor sih, kalau dia yang paling terkenal kan Misteri Gunung Merapi itu lebih kayak legenda kan. Iya, legenda. Maksudnya Kalau ada yang setnya tuh horor kayak gini, gitu siapa loh. sih Ibu Ida? Ibu Farida Pasha. Iya nenek aku. Pasti yang lebih nih Genzi nggak tahu pasti. Karena yang tahu pasti neneknya atau enggak mamahnya. Dulu yang jadi mak lampir. Betul guys. Legendaris guys. Grandong ya. Grandong itu Grandong. asisten dia Iya, ceritanya. asistennya. Iya. Itu legendaris. Coba Legendaris deh lo banget. cari di YouTube kayak ada deh menurut Nah, gue. benar. Nah, itu neneknya Ivy. Aku panggil nenek aku kan ibu. Waktu itu sering ikut ke lokasi syuting ibu juga pas kecil. Sering. Tapi nggak mencekam sama sekali. Oh, Cuman oke. kata nyokap gue ada cerita lucu lagi. Dia kan ibu tuh ada beberapa film yang benar-benar horor kan. Tapi gue Oke. juga nggak even tahu. Bukan judulnya. ini selain yang Di malamnya luar. ya. Iya. Nyokap gue tuh penakut banget. Nyokap gue tuh nggak berani nonton film-film Tapi horor. aku terlahirkan sebagai anak anak dari Ibu aktris Ida. ini Iya, gitu bener. kali ya. Suatu hari nyokap gue nonton film horornya ibu. Di situ dia traumatis kayak ini apa? Terus foto ibu yang gede banget di rumahnya dibalik sama dia. Aku nggak mau lihat dulu pemeran ini. Dulu ya Boleh tapi dulu pemeran ini parah sih. selain kehororan yang Ibu Ida miliki, Ibu Ida punya apa? Kari, enak banget. Benar, itu resep turun temurun. Bener. Aduh, tapi Kalau Ibu Ida lovely banget. kesentul, benar. Kalau kesentul rumah Ibu Ida ya. Aduh kita minta kari di situ. Entah kari. Ibu Ida apa ada kari? Ada sayang. Bener, nggak ada Tapi Ibu Ida juga horor-horornya. kalau main ke lokasi syuting bener-bener kayak capek nak. Pas ditanyain lagu bener. langsung capek, berasa Ibu capek Ida kayak gampang nangis. Capek bu Iya, gitu. bener. Iya, gampang Ibu Ida banget. gampang nangis. Iya, terenyuh. Gampang banget terharu. Dengar lagu India aja dia nangis. Katanya rasa dekat di hati. Ibu Rest in peace Ibu Iya Ida. bener, kangen Iya, banget sama kangen Ibu banget, Ida. bener. Karinya jangan lupa. Ibu Ida tuh neneknya Ivy.
ya. Iya betul. Seorang aktris legendari. Diulang. Cari aja di Wikipedia. Iya cari. Oke, benar. kalau teori-teori konspirasi kan banyak nih yang terjadi. Teori-teori konspirasi. Bener, Itu Stevie Wonder. bener. You're the sunshine of my life. Iya. Ya, terus ada suara ketawa. Iya, katanya di detik Gitu. sekian. Astagfirullahaladzim, Jadi jangan, Stevie jangan. Wonder, Sivia. the sunshine of my Live. life. Nah, abis Terus, itu. ada gitu kan. Tapi lupa ya, maksudnya itu tapi nggak tahu ya itu beneran atau mungkin ada suara apa yang masuk. Ya nggak tahu itu Nggak suara. Tapi itu tahu. pernah jadi konspirasi. Tapi itu viral, Iya, itu viral. benar, Maksudnya kayak semua itu. orang dulu ngomongin si teori konspirasi tersebut. Benar. Terus konon katanya yang menjadi konspirasi juga tuh bukan konspirasi sih, ini Apa? lebih kayak tata krama. Kalau Oke. misalkan kita lagi mengunjungi tempat-tempat yang misalkan Oh, gunung, sacred, bener-bener iya, tempat-tempat yang hotel tua. Gue tiap masuk hotel sampai sekarang masih lah, assalamualaikum, permisi mau numpang nginep oh gitu, iya. masih gue. Tapi emang kalau misalnya ke tempat-tempat yang serem gitu, gue bener-bener harus jaga semuanya sih, Perkataan, kan? omongan, perilaku. Gue Tuh kalau bener-bener ke kayak, tempat-tempat serem tas aja gue pakai. itu lebih kayak Just in case, bus just lagi evakuasi. penuh. Bener, just in case gini. Hah? Ada sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, gue Gua siap udah bawa berangkat. tas. Gitu. Gue gitu. Standby tas Gue lebih terus. pengen kayak kalau gue lari tas gue jangan Kos ketinggalan. kaki gue pakai, yang gue lepas sepatu aja. Heeh. Sisa semua gue taruh di badan gue tempel. Ya Allah, kok bisa sih? Kalau temen gue yang suka naik gunung, katanya setiap gunung juga punya cerita yang masih. Iya bener, pasti. Katanya bener. di gunung A misalkan nggak Pos boleh pos berapa gitu, itu pasti di ada gunung tuh. A nggak boleh bilang dingin. Gak tau juga kenapa, mungkin ada yang Oh, tersinggung. oke. Atau di gunung yang mana nggak boleh berkata kasar gitu-gitu. Iya, lah iya, iya, pokoknya. pasti. Terus Tapi biasanya kayak nggak boleh buang air di spot Iya apa benar. gitu tuh pasti ada. Sama kalau ada yang manggil nanti cuek ya, karena itu Oh, benar, itu orang, bukan misalkan orang, gitu. iya, sama. Kayak gitu. Ah, kalau gue sih udah apa? Baru gini malah Sivia. berangkat gitu ya, baru berangkat terus gini, enggak deh, turun lagi. Bahkan Turun naik lagi. pun belum. Makanya naik gunung kayaknya emang bukan buat gue. Ya, kegiatan Sivia emang bukan naik gunung, tapi cari Cari-cari. rumah hantu. Gue gak ngerti sih, maksud gue gini, kita tuh semua penakut. Kayak gak ada kok kamus kita berani menghadapi makhluk-makhluk lain. Kok nyarinya di explore rumah hantu pop up di mall ini. Gue kayak, hah kenapa? Katanya sekarang lagi ada di ini, di hotel ini lagi ada. Iya parah banget, Iya. parah Dia banget. samperin gitu. Tapi yang di hotel gue gak berani sih. Yang juga kita berani. pengen banget tuh waktu itu yang drive drive-thru. thru, wah Zaman seru pandemi parah. kan, hiburan Zaman kita. pandemi drive Iya. thru. drive-thru apa? drive-thru. Drive-thru lihat hantu. Iya, Itu jadi kita parah dari sih. mobil, kita masuk kayak ke basementnya gitu, kita ngantri di Moi. Kita bukan cuma drive thru, kita pernah masuk yang ke Malang itu loh. Batu Malang Di kita Batu juga Malang. Gua nggak pernah. ada nyali bener. Gue ada Ah, ikut ya, videonya, ntar gue kasih lihat Sama gue sama- potongannya. iya, sama gue Isinya berarti. cuma apa? Ngakak. gue Ya Allah, gue keluar tuh rumah hantu Oh apa? iya. Serak. Tapi emang ngakak banget sih. Dan gue paling penglihatan gue di situ cuma 40%. Sisanya gue merem sambil Enggak, maksudnya gini, dorong Priscilla orang. juga nggak jelas. Orang mah jalan Pris, lihat jalannya. Enggak, tetap kayak gini. kayak gini. Ya gimana? Bener, itu ya yang masuk tuh Ivi nggak masuk karena dia takut. Gue Yang kereta, masuk tuh kereta. iya, gue, Priscilla, Panda, Panda ya, Talita, manajer kakak gue. Heeh. Iya. Waktu itu manajer gue masih kakak gue, Talita. Masuk isinya apa cuma lo maju. ayo dong, ini dia liputannya. Insert dikit. Lu juga. Kan mintanya di parah gue, sih. itu video ada di gue soalnya. Iya kan, please. Ini dia liputannya. Iya, parah tapi sih. itu memorable. Cuman maksud gue kayak serem banget. Gue nggak bisa kayak gue nggak, walaupun sebenarnya kalau dilihat kayak nggak real samsak Enggak, bentuknya. lo ngerti nggak? Kan lo masuk, ya pasti dong bonekanya tuh agak kayak wah kayak gitu kan. Karena kan ada sensornya, lo ngerti nggak? Kan dia bikin emang teknologi, ada sensor, wah kayak gitu. Kita mundur, ayo lagi, maju lagi kan dia bunyi lagi, wah mundur lagi. Maksud gue kapan masuk? Kapan kita selesai? Ya sorry dong, tapi kan gue tetap selesai. Masalahnya apa? Dia nggak masuk. Soalnya pintu masuknya udah ditutup, ngerti nggak lo? Iya, jadi udah gak bisa no turning back. Nggak Jadi yang ada lu stuck di pintu masuk. Gue kayak ya udah gak apa-apa. Gue jalan sambil kayak gini, Sivia gini, lihat gue gini bodoh. Gue gak mau lihat. Itu ngakaknya parah. Tapi menurut gue. drive thru juga lumayan. Kita waktu itu sama driver kan. Iya. Iya. Sama Driver- Pak Otam. Sama Pak Otam kan. Heeh. Sama Pak Otam dibuka-buka kaca. Gue benci banget sama Bang Otam. Gue gini, Bang Otam. Masalahnya sama Bang Otam juga iseng banget dibuka-buka. Dia ketawa-ketawa sambil kayak takut ya. Menurut lo lucu ini Dia semua. tuh bener-bener gak ada kepikiran kayak gini. Oh gue tuh ke rumah hantu.
Dia nggak tahu. Iya, si Bang Otam ini yang adalah driver si Via dari Orok. Dia dijebak oleh si Via-nya langsung kalau ini adalah drive thru rumah hantu. Gue sampai pindah ke paling belakang karena gue takut banget dia buka pintunya. Terus hordengnya kita tutup semua. Iya bener. Jadi buat apa kita Buat kesana? apa ya kita kesana ya? Tapi ternyata teman-teman plot twistnya ada cerita horor lain yang terjadi di waktu yang Kita drive thru bersamaan. horor, ada yang lebih horor lagi. Ada yang lebih horor lagi. Silakan, Coba Kak. diceritain kalau boleh. Ini horornya bukan buat gue. Buat siapa? Buat waktu itu pria yang masih menjadi calon suami gue. Dia ngapain? Lo tau gak dia ngapain? Jadi di hari kita nih ke Wisata drive thru hantu. horor. Iya, waktu kita wisata hantu. Wisata hantu tuh. Pria waktu itu kan masih mencalonkan menjadi suami. Ya. Dia datang ke rumah gue, dia emang udah bilang kayak aku ke rumah ya, mau izin. Gue emang udah diajakin waktu itu, udah diajakin nikah lah gitu ya, tapi dia belum izin ke orang tua gue. Parah banget. Terus ya udah, aku mau izin. Oh ya udah, gue bilang kayak gitu tanpa berpikir panjang. Silakan, gue bilang kayak gitu. Ya udah nih, dia datang ke rumah, dia ketok-ketok. Nyokap gue buka pintu, terus lama parah buka pintunya karena menurut nyokap gue kan kayak ada Via-nya gitu. Oh, si Via ada di rumah Iya, gitu. terus pria tutup pintu. Terus nyokap gue gini, loh Via-nya? Gitu. Terus habis itu pria udah ngomong macam-macam. Iya, Via-nya katanya kan lagi ini Bu, drive thru rumah hantu. Jadi bayangin ada calon suami lagi mau izin ke rumah orang tua dianya lagi drive thru rumah hantu. Maksud gue ada Dewasa kegiatan banget ya. ada kegiatan lebih nggak nyambung lagi nggak daripada itu. Lo ngerti nggak? Di situ kata pria kayak gini. Kan pria bilang, "Oh ya, itu lagi." Pria ngomongnya biasa aja. Bukannya kayak nggak enak gitu. "Oh, enggak, Bu." Ya di kepalanya pria, ibunya udah paling tahu lah kelakuan anaknya. "Oh, enggak, itu drive thru rumah hantu." Terus nyokap gue katanya cuma ngeliatin pria diam. Mungkin apa? Malu. Kamu yakin gak malu nih? sama Iya. kecewa gini. Jadi gue yang pengen izin balik deh kalau Bener. Bokap gue ketawa. Bokap gue. Nyokap gue cuma ngomong kayak gini. Ya udah pria, ibu sih serahin aja ke anaknya. Anaknya kan juga lagi di rumahan. Maksud gue, itu di situ emang gue yang gak jelas sih. Pria maaf ya. Parah banget ya ampun. Tapi siapa tahu bisa melewati ketegangannya ya. Bener. Jadi dengan wisata hantu sama Iya. kita. Terus kata pria, ya dia ngobrol aja gitu. Chill aja gitu, ngobrol lama parah. Iya. Terus gak lama kita OTW pulang, dia tuh belum balik loh. Berarti kan lama. Ngobrol apa segala macam. Ternyata soalnya Dan lo di satu sisi kalau ada scene yang bisa dibandingin lo lagi ya gitu dia kayak lagi Gue lagi saya gini. lagi video tapi tetap ngeliat gitu. Gua Kalau lagi kayak kalian gitu. penasaran, sebenarnya kita review snack dulu di Makan Amatir, di YouTube Makan Amatir ada di mobil. Nah itu di hari Snack Korea. Iya, Ingat di nggak? hari kita Oh, di hari wisata itu hantu ya, karena iya, iya, macet iya. banget kan menuju basementnya. Iya, di situ sekian. pria lagi di rumah gue minta izin mau nikahin anaknya. Nggak, masalahnya kayak gue udah dengar beberapa orang juga cerita kayak emang cowoknya sendiri yang minta izin, maksudnya ceweknya nggak ada di situ. Tapi biasa aja ceweknya juga mantau, Udah bukan di rumah deg-degan. hantu. Iya. gitu kan. Biasanya kan ceweknya ada di kamar. Iya di kamar. Sambil kayak Sambil gini. nguping. Nah makanya gue gak relate tuh. Karena gue kan lagi rumah hantu. Sama lu berdua. Gak jelas. Ya gitulah cerita-cerita Itu lebih horor kita. buat pria bukan buat gue. Bener. Tapi ya maksud gue lagi-lagi Bener. percaya nggak percaya ya Bener. kalau kayak gini-ginian, maksudnya sesuai dengan Bener. iman kita aja Iya, gitu. pokoknya ya Tapi banyak berdoa. konon katanya kalau misalkan dihadapkan Lu kebanyakan Iya, konon. kebanyakan Bener. konon. Kebanyakan apa ya? Dan nadanya sama terus konon. konon katanya kalau dihadapkan dengan sesuatu yang berbau-bau kayak gitu kitanya nggak boleh terlalu panik, bener nggak sih? Gak boleh. Kitanya gak boleh yang kayak gitu. Walaupun ya kita gak pernah tahu ya kalau Iya, emang ketemu iya. apa segala Dalam macam. hati mungkin kita Iya, gitu, iya. tapi Contoh aja pria suami gue apa? Gebuk jendelanya. nggak harus gebuk, tapi kita hadapi. Iya, masalahnya apa pria? Pas ngecek keluar, dia sempat ngecek keluar lagi. So-soan ngecek keluar, terus gue cuma mau ngambil baju yang lagi digantung di deket dia. Gue cuma lagi ngambil gini, terus dia kena dikit sama tangan gue. Dia bilang, wah! Maksud gue gini, Jadi sensitif. jadi sensitif parah. Sebenarnya dari tadi dia udah agak geter. Iya, itu sumpah deh kalau punya anak tuh emang lebih kayak apa ya, nggak boleh kelihatan takut. Iya. Karena nanti anaknya Ngerti. juga jadi ikutan takut, nular soalnya takut-takut gitu Iya, kan. Makanya kayak gitu caranya. Lagi-lagi menurut gue semua energi tuh menular ya, maksudnya menular satu sama lain. Jadi energi baik, energi buruk itu tuh
kita yang bisa tentukan mana yang mau ditularkan ke orang gitu. Jadi Benar. dari kitanya harus punya prinsip juga nih Kak. Apalagi kalau ditemukan dengan hal-hal seperti itu, yang percaya nggak percaya ada, tapi Benar. kitanya harus Pokoknya kuat teman-teman. Jadi yang perkuat harus imannya dulu. diingat adalah doa. Doa betul. Iya. Sesuai kepercayaan masing-masing. Kayak tahu zikir-zikirnya, kayak kalau muslim ya tahu zikir-zikirnya, doanya gitu, sama kayak nomor telepon darurat. Sivia, ya Allah itu nggak usah, yang itu nggak usah. Udah imannya aja, berdoa aja ya. Makasih teman-teman, thanks Makasih for udah watching. catch up bareng kita. Thank you, bye catchers. Jangan lupa listen on juga Spotify. parah banget. Oh iya, Follow benar. sosmed kita dan subscribe YouTube. Thank you, bye.